Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Utawi Studio. Kali ini kita akan belajar membuat WPAP. Kita akan mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu teknik-teknik dalam membuat facetnya ya. Jadi seharusnya tutorial ini bisa berguna untuk CorelDRAW juga, karena saya dulu alumni CorelDRAW dan masuk atau pindah ke AI saya tidak menemukan kesulitan, mungkin di beberapa teknik dan nama toolnya aja. Jadi pertama-tama tentu yang akan kita pakai adalah pen tool. Jadi seperti ini cara membuat bidang di AI. Kita setting outline-nya dulu. Cara membuat bidang dulu ini ya. Sebentar. Pertama harus bersinggungan antara bidang-bidangnya ini dan menutup garisnya satu sama lain. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan memencet atau menekan tombol K. Kita ulangi sekali lagi, kita blok semuanya. Kita blok semuanya, kita pencet K, atau di sini bisa left pen bucket. Nah seperti ini, kita bisa mewarnai. Kita cuplik warnanya dulu, mungkin kita pencet I. Nah seperti itu. Kita ulangi, selagi semuanya, kita tekan tombol K. Kita mencuplik warna dengan memencet tombol I. Nah, dengan ketik ALT dan warna yang akan kita cuplik, lalu kita tuangkan. Nah seperti itu. Itu langkah awalnya. Selanjutnya langsung aja kita akan praktek. Dalam membuat WPAP yang paling penting yang harus diperhatikan adalah area T ini, mata, hidung, dan mulut. Patokannya jika area T ini sudah mirip, maka nanti di bidang-bidang yang selanjutnya mungkin pipi, jenggot itu bisa mengikuti. Langsung saja kita akan membuat area mata dengan pen tool. Kita akan memfacetnya mengikuti dengan gelap terang di area yang akan kita facet. Kita mengikuti saja. Seperti ini. Tekan. Garis harus tegas, tidak boleh bergerigi. Kita akan memfacet dan merapikan. Ya seperti itulah cara-cara memfacetnya ya. Ini akan saya
percepat agar menekan produksi ya dalam waktunya. Intinya cara-caranya seperti itu. Menggunakan pen tool kita seleksi segala hal yang ingin kita seleksi, dan yang penting jangan terlalu bergerigi dan harus tegas. Mungkin kalian akan bisa mengikuti atau melihat apa yang akan saya lakukan di layar ini ya. Baik, mari kita mulai percepatannya.
Baik, seperti ini kira-kira wireframe-nya. Nah, sudah terlihat cukup tegas dan tidak bergerigi, karena tegas dan tidak bergerigi itu juga menjadi syarat penting dalam pembuatan WPAP. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan memasuki tahap pewarnaan. Namun di beberapa versi pewarnaan itu ada dua macam, yakni di grayscale dulu, di skin tone dulu, atau langsung diceplok warna. Nah, berhubung saya juga masih sangat pemula, jadi saya menggunakan tahap yang pertama, yakni membuatnya menjadi grayscale terlebih dahulu. Dan saya juga sudah mempersiapkan palet warna yang biasanya saya pakai. Nah, baik, mari kita grayscale dulu. Caranya, jika kita sudah facet semua bagian-bagiannya, kita tambahkan di sini rectangle tool, menyelimuti semua kanvas. Nah, seperti ini. Langsung diseleksi semuanya dengan Command A, langsung group dengan Command G. Nah, setelah di group seperti ini, baru kita pencet K atau Live Paint Bucket. Nah, sudah seperti ini. Caranya, kita mengambil warna, kita pencet ALT, lalu kita tarik warna apa saja yang ingin kita pakai. Sebentar, kita akan menambahkan tambahan di sini. Kita akan memasukkan grup, kita pencet K lagi, kita masih ada beberapa yang kurang menurutku, jadi kita perbaiki dulu facetnya. Kita masukkan facet ini ke grup, lalu seperti biasa, seperti tadi, ALT, kita cuplik warna. Tentunya jika warna hitam, kita ambil hitam seperti ini. Kita blok dulu warna-warna yang gelap, alis, mata, rambut. Setelah itu warna-warna yang terang. Nah, ini juga masih ada beberapa, kita perbaiki dulu yang kelewat-kelewat ini. Kenapa kita harus memasukkannya ke dalam grup Live Paint ini? Karena jika kita tidak memasukkannya, nanti itu tidak akan masuk dalam wilayah pewarnaan. Ya, seperti ini, terang, ini sedikit lebih ke agak gelap. Kita ikuti saja warna-warna asli yang ada dalam source kita. Nah, seperti ini. Jika kita tidak pas, kita bisa mengunduhnya saja seperti ini. Tekniknya akan sama terus sampai nanti, jadi saya akan mempercepat bagian pewarnaan.
Nah, jika sudah, kita komen A untuk menyeleksi semuanya. Kita hapus outline-nya karena dalam WPAP tidak boleh ada outline. Nah, kita cocokkan, kita on off layernya. Ternyata masih ada beberapa bagian yang miss dalam pewarnaan. Dalam tahap ini kita harus memastikan bahwa semua bidang sudah terwarna dengan baik. Nah, sudah. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita seleksi ini. Pastikan bahwa outline-nya tidak berwarna. Kita objek, kita expand, dan klik OK. Lalu kita ungroup semuanya. Nah, dalam hal ini sudah selesai dalam tahap faceting. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan, namun kita akan bertemu dalam Senin yang selanjutnya untuk membahas pewarnaan, karena sepertinya video ini sudah cukup panjang. Jadi seperti inilah tahap-tahap faceting dalam pembuatan WPAP. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengasih saran, kalian bisa membubuhkannya di dalam kolom komentar. Sekali lagi, yang terpenting dalam tahapan faceting ini adalah memperhatikan area T, yakni mata, hidung, dan mulut, kemudian memperhatikan gelap terangnya. Faceting mengikuti gelap terang pada objek foto. Jadi pertama-tama yang harus kita siapkan adalah pemilihan fotonya yang mempunyai resolusi yang cukup tinggi, sehingga itu akan memudahkan kita dalam tahap pemfacetan tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian video ini dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau cara-cara yang sedikit salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.